Halo semuanya, saya Doni dan selamat datang di NaOS. Just like a computer, you can learn and know them well. Dan selamat datang juga di Project Not. Oke, discard paste. Kita mau bahas soal discard paste ya. So, jadi sebelumnya gue udah bahas kan yang tadi tuh soal love bombing dan di value. Sikatnya nih, kedua hal itu saling berhubungan. Dan biasanya setelah itu move on ke fase discard. Nah itu hal kayak fase di mana lu dibuang. Like why narcissist gitu nge-discard lu gitu aja dan ngebuang lu tiba-tiba gitu aja. So biasanya nih narcissist tahap ini yang misalnya nih lu lagi sayang-sayangnya banget, lagi kayak anjir aing udah dimabuk cinta gitu kan. Yang pacarannya misalnya udah bertahun-tahun, entah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, whatever. Terus tiba-tiba lu di ghosting aja gitu. Padahal kan anjing udah lama lah kasarnya ya. Kalau enggak dia tiba-tiba gitu ngasih silent treatment ke lu gitu ya selama berbulan-bulan. Even misalnya nih lu udah nikah atau sebelum nikah mungkin ya I don't know. Kayak misalnya nih lu yang biasanya dikasih jatah gitu ya tiap bulan. Bukan tiap bulan, tiap hari malah ya, tiap hari walaupun lu belum nikah gitu. Dia nge-silent treatment lu for the months, okay? They are being super cold, okay? Not talk, no nothing. Yang biasanya suka ngobrol banyak, chat selalu balas per millisecond kan. Biasanya kan kalau narsis gitu ya. Kayak misalnya lu ngechat aja jangankan ditinggal 2 jam gitu, ditanggal setengah jam aja chatting dia ngamuknya minta ampun. Terus kayak misalnya nih, dia kan gitu ya, chatting aja minta lu cepet balas. Seiringnya berjalannya waktu, dia kayak udah cuek aja gitu. Kayak yang tadinya sering nyariin lu, yang biasanya dikasih jatah gitu kan, dianggurin gitu. Tiba-tiba dengan alasan yang katanya lagi sibuk kerja. Like, are you sure about that? There's 2 types of discarding ya, yaitu emotional discard dan physical discard. Physical discard nih, ya, biasanya kalau misalnya nih dia lagi bosen sama lu, tapi cuman badan lu yang dia bosen, they will find another person gitu to satisfy their desire. It could be mereka gitu sedang meng-grooming power supply baru mungkin, atau having fun with them. Karena berhubungan sama anak kebanyakan sama pihak ketiga sih, walaupun gak semuanya ya, tapi mostly, nih gue tekanin lagi gitu, gak semuanya narsisis berhadapan sama pihak ketiga. Dan kalau misalnya mereka tiba-tiba berhubungan badan sama lu selama berbulan-bulan, ya bisa jadi libido mereka udah habis duluan sama orang ketiga tersebut. So, dan lu tahu kan dampak dari hal tersebut? And that's right, sexual trauma. That leads you to jadi doyan nonton Pekop frequently, atau adiksi lain macam rokok, narkoboy dan lain-lain, karena lu stres, karena lu trauma bond, karena lu selama lu di silent treatment, selama fase discard lu nggak bisa dapet desire lu juga gitu. Ya otomatis lu manusiawi lah, pasti jangar. Makanya kalau misalnya anjir, bahasa biar nggak kena dolar kuning nih, bahasa halusnya ya nonton film biru, film dewasa gitu ya. Kalau misalnya lu sampai adiksi ya, gue nggak akan nyalahin lu gitu. Gue nggak kayak video-video lain motivasi yang ada di YouTube gitu. Stop, bla 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 bla. Ya bisa jadi karena lu juga kena seksual trauma gitu. Ya mungkin gue bahas lah kapan-kapan di video lain. Anyway, back to the topic ya. Back to the discard tadi. Kalau misalnya lu masih berharap karena yang tadi gue sebutkan physical discard, tenang aja sih, there's a chance gitu. Tapi lu yakin, walaupun kemungkinannya juga ya lu cuma jadi action figure aja gitu ke depannya. Aduh, kasian sih. Nah, kalau emotional discard, ya legowo ya, sabar-sabar aja. Yang kuat, sing tabah. Karena there's no chance, okay? Itu mah udah literally dia udah bosen malu, okay? Gua tekanin nih, ya, okay, it will be hurt, I know, okay. Aing berani jamin gitu, kalau misalnya emotional discard, dia udah yakin yakinnya dia nggak akan ngover lo gitu. There's no chance for you, not them, okay. Gini loh, narsisis tuh kalau misalnya udah pas discard ya, kayak nyalain saklar lampu tuh kayak, nah kayak gitu loh, kayak ngejetrekin,
Karena di pikiran mereka tuh kayak ngerasa ketipu aja gitu. Maksudnya ketipu tuh yang gue bilang di episode pertama, love bombing. Di fase itu kan mereka ngira lu tuh sosok yang paling sempurna gitu, like anjir dia gue banget nih. You are the person of my life lah, kasar namanya. Kayak gitu loh. Di sini loh maksudnya kenapa mereka merasa tertipu. Karena ya si power supply ini kan manusia biasa ya. Dia baru sadar gitu. Ternyata si Narc ini ngelihat lu gitu sebagai orang yang sempurna, ternyata banyak kurangnya juga. Ya kurang lebih gitu. In the other reason could be that you are not valuable anymore. Dan di fase discard it will be torture sih. Nyeri pisan lah pokoknya mah. Bakal nge-treat you so badly. Okay, that leads you to trauma bond. Makanya setelah lu putus atau setelah lu bercerai, lu gak kemana-mana, sulit banget buat move on, bener gak sih? Living toxic relationship is hard, and I don't blame you. Like, why would I? Gak ada alasan juga sih buat ngejudge lu gitu. Siapa lu, siapa gua. But, keep it with Narc, it's so much harder. Karena the longer you dealing with narcissist, the more damage you take, especially your brain. Setelah ini kan lu jadi guilty trip. Maksudnya guilty trip ya lu kasarnya nih, guilty trip tuh kayak lu dibikin merasa bersalah gitu, padahal lu nggak salah-salah amat anjir. Kayak misalnya nih lu nanya-nanya ke diri lu sendiri gitu, mungkin aku kurang sabar kali ya ngadepin dia, kayaknya cuma dia yang ngertiin aku, mungkin aku kurang memahami doi makanya dia selingkuh, dia gitu sama aku, mungkin aku yang salah. Kan itu guilty trip, padahal mah emang dianya aja yang anjing gitu kan. Di fase ini nih lu pasti mempertanyakan closure kan, yang sayangnya lu nggak akan pernah dapet aja sih jawaban dari ending of the story. Kalau film series ya kayak nggak ada endingnya aja gitu, kayak misalnya nih film apa gitu season 4 ya nggak ada season 5 padahal season 4 nya tuh ngegantung, kurang lebih gitu kan. Banyak bertanya-tanya kan jadinya. Dan narsisis selalu gitu sih, nggak pernah ada gitu ya putus yang baik-baik sama narsisis sih. Dan makanya gitu lu selalu mempertanyakan hubungan lu gitu setelah lu putus, ya kan? And you know what, di fase discard nih, kalau misalnya ada chance buat hoover yang gue bilang tadi, physical discard, mungkin aja gitu ya dia bakal balik lagi sama lu. Makanya si narsisis bakal nyimpan lu ke rak mainan. Layaknya Toy Story lo. Lu nonton Toy Story kan? Kayak yang si Andy itu dikasih hadiah sama ibunya Buzz Lightyear. Padahal si Andy itu seneng banget main sama si Woody kan. Pas dikasih Buzz Lightyear, dia langsung kayak I don't want to play with you anymore. Set, dibuang aja gitu kan. Ya kurang lebih gitu. Dan si Andy bakal nyimpen si Woody di rak mainannya yang gak akan dimainin lagi gitu. Sewaktu-waktu kalau misalnya dia kangen, dia tinggal buka aja gitu raknya kan, ngambil mainan lu. Ya, lu kurang lebih gambarannya kayak dia gitu. Karena gini loh, kalau misalnya gitu ya, mereka bosen gitu dan gak dapat jatah gitu dari power supply barunya gitu, kenapa harus nyari orang baru? Balik lagi ke lu aja kan, bener gak sih? That's the end of this video, I think. Like I mentioned earlier, Aing bakal bahas hoover. So ditunggu aja ya. Sorry for a long post. Tapi kenapa Aing harus minta maaf ya? Like, who are you? Who am I? Okay, narcissist will sign out. Don't forget to turn it off your question. So, you as the power supply doesn't cause faulty or jebol. Sekian video kali ini. See you on next video. And until next time.